Roma, 17 Juni 2001, puluhan ribu tifosi memadati Stadio Olimpico. Jantung mereka berdegup kencang di tengah ketegangan yang memuncak. Sudah 18 tahun berlalu sejak terakhir kali mereka melihat tim kesayangan mengangkat trofi Serie A. Hari itu segalanya dipertaruhkan. Roma hanya butuh satu kemenangan untuk mengunci gelar Scudetto. Vincenzo Montella dari tengah lapangan mengamati pergerakan di lini depan. Lalu dengan satu umpan matang, ia mengirim bola ke Gabriel Batistuta. Tanpa ragu, sang striker Argentina melepas tembakan keras yang menghujam gawang Parma. Olimpico pun bergemuruh. Itu bukan sekadar gol biasa. Itu adalah gol yang menandai kebangkitan Roma dari tidur panjangnya. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Gabriel Batistuta bukanlah rekrutan muda penuh potensi ketika ia tiba di Roma dari Fiorentina pada tahun 2000. Usianya sudah 31 tahun dan ia datang dengan label harga 23,5 juta pound. Transfer yang tercatat sebagai rekor dunia untuk pemain berusia 30 hingga bertahun-tahun kemudian. Banyak yang meragukan apakah Batistuta masih memiliki ketajaman yang sama. Namun di bawah asuhan Fabio Capello, ia tidak hanya membuktikan dirinya, tetapi juga menjadi bagian dari duet legendaris bersama Francesco Totti yang membawa Roma ke puncak kejayaan. Capello yang datang ke Roma pada 1999 dengan rekam jejak juara di AC Milan dan Real Madrid, segera membangun skema permainan yang dapat mengakomodasi keunggulan kedua bintangnya. Ia menerapkan formasi 3-4-1-2 yang memungkinkan Batistuta dan Totti beroperasi dalam peran terbaik mereka. Batistuta menjadi predator di kotak penalti, sementara Totti diberi kebebasan sebagai trequartista yang mengatur serangan dan menyuplai umpan-umpan mematikan. Dengan dukungan lini tengah yang solid yang dikomandoi oleh Emerson dan Damiano Tommasi, Roma menjadi mesin serangan yang efisien. Hasilnya langsung terlihat. Di musim debutnya bersama Roma, Batistuta mencetak 20 gol di Serie A, sementara Totti menyumbang 13 gol dan assist krusial. Mereka terlibat langsung dalam lebih dari 60% total gol Roma di Liga musim itu. Salah satu momen paling bersejarah adalah kemenangan 3-1 atas Parma ketika Batistuta mencetak gol ketiga yang memastikan gelar juara. Setelah bertahun-tahun berada di bayang-bayang tim-tim besar seperti Juventus dan Milan, Roma akhirnya meraih Scudetto ketiga dalam sejarah mereka. Chemistry antara kapten dan striker ini begitu luar biasa, hampir telepatis. Batistuta berkembang dengan kreativitas Totti dan sesekali mengembalikan jasa dengan asis-asis tajam. Namun tugas utamanya tetap mencetak gol dan ia melakukannya dengan ketenangan dan kekuatan yang hanya dimiliki oleh striker kelas dunia. Ia memiliki nafsu mencetak gol yang luar biasa. Sebelumnya, ia selalu mencetak minimal 20 gol selama 4 musim berturut-turut di Serie A. Bahkan torehan 20 golnya di musim 2000-2001 hanyalah catatan terbaik kelimanya selama berkarier di Italia. Selama 3 musimnya di Roma, Batistuta mencetak 33 gol dalam berbagai cara, seperti tendangan bebas brilian melawan Juventus atau tendangan voli spektakuler ke gawang mantan klubnya, Fiorentina. Namun, jika harus memilih yang paling dikenang, golnya melawan Parma pada 17 Juni 2001 tidak diragukan lagi. Dengan cerdik, ia melakukan cutback dan menempatkan bola dengan presisi untuk memastikan kemenangan Roma. Gol itu mengakhiri penantian hampir 2 dekade dan menegaskan keunggulan Giallorossi sebagai Raja Italia. Selama 3 musim bermain bersama di Roma, Batistuta dan Totti mencatatkan total 62 pertandingan dengan 4.153 menit bermain bersama di lapangan. Meski secara statistik hanya ada 3 gol Batistuta yang lahir dari assist Totti dan 2 gol Totti yang dibantu oleh Batistuta, keduanya tetap menjadi duet yang sangat produktif. Batistuta mencatatkan total 25 gol dan 4 assist dalam periode tersebut, sementara Totti lebih dominan dengan 27 gol dan 8 assist. Angka-angka ini menegaskan bahwa meskipun koneksi langsung dalam bentuk assist tidak terlalu sering terjadi, kehadiran mereka di lapangan secara bersamaan membuat Roma menjadi lebih tajam dan berbahaya di lini depan. Namun, seperti banyak kisah hebat, kebersamaan Batistuta dan Totti tidak bertahan lama di level tertinggi. Musim berikutnya, Batistuta mulai digerogoti cedera. Kecepatannya berkurang dan ketajamannya menurun drastis, hanya mampu mencetak 6 gol di musim 2001-2002. Roma yang sebelumnya begitu tajam di lini depan mulai kehilangan keseimbangan. Capello yang sebelumnya berhasil menyatukan mereka kesulitan menemukan solusi. Akhirnya, Batistuta meninggalkan Roma pada 2003, menutup era emasnya bersama klub ibu kota.
Meski hanya bertahan 3 musim dan mencetak total 33 gol untuk Roma, Batistuta tetap dikenang sebagai legenda. Ia bukan sekadar pencetak gol, tetapi simbol perubahan. Ia adalah kepingan yang hilang, sang gladiator yang membawa Roma kembali ke singgasana Serie A setelah hampir 2 dekade. Bahkan ketika tahun-tahun berlalu, momen itu tetap hidup di hati para Romanisti. Golnya melawan Parma, kepalan tangannya yang penuh gairah, dan sorak-sorai di Stadio Olimpico yang tak terlupakan. Dalam sejarah sepak bola, banyak duet hebat yang bertahan lebih lama, Del Piero Trezeguet di Juventus atau Shevchenko Inzaghi di Milan. Namun sedikit yang mampu memberikan dampak emosional seperti Batistuta dan Totti. Bagi tifosi Roma, mereka bukan hanya dua pemain berbakat, tetapi dua ikon yang pernah membuat mereka bermimpi, percaya, dan akhirnya merayakan kejayaan yang telah lama dinantikan. Itu adalah kisah tentang keberanian, ketekunan, dan takdir, sebuah kisah yang akan terus diceritakan di jalanan Roma untuk selamanya.